Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita bisa bersilaturahmi kembali di channel GDA Official. Tetap semangat, tetap istiqomah, bebaskan keluarga kita dari doktrin sesat dan juga khurafat, dari para balu Yaman beserta para pembelanya dan juga para pengikutnya. Saudara-saudaraku, salam persaudaraan dari saya untuk saudaraku semuanya dari Sabang sampai Merauke. Semoga apapun yang kita inginkan dan kita cita-citakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku, di sini ada sebuah cuplikan video ya dari seorang ketua FPI. Banyak yang bilang ya, dia ini adalah seorang ketua FPI. Kita lihat dan kita simak bersama-sama, ini dia cuplikan videonya. Tanya, tantangan iman di zaman sekarang saya mau tanya, besar atau kecil? Yang sering ngerusak iman umat ada atau tidak? Ayah apa loba? Ayah apa loba? Apalagi di Purwakarta, betul? Purwakarta Betul. lagi dibahas. Betul. Saya mau tanya, di Purwakarta yang sering menebarkan kesesatan ada tidak? Ada tidak? Saat jadi bupati di Purwakarta menebarkan kesesatan dengan berbagai macam perayaan, ada tidak? Ada tidak? Mau jadi gubernur, lo mau nyebarin kesesatan satu provinsi. Saya mau tanya, kalau yang kayak begini biarin apa lawan? Biarkan atau lawan? Saya mau tanya, warga Jawa Barat rela tidak gubernurnya suka kesesatan? Rela atau tidak? Rela atau tidak? Takbir! Apalagi dilakukan berbagai macam upaya. Makanya pantas saudara, Nabi pernah mengingatkan, Nabi sudah pernah mengingatkan akan datang satu masa. Nabi mengatakan kepada umat, badiru bil amali salihah. Hei umatku, segerakan kalian melakukan amal-amal saleh. Emangnya kenapa ya Rasulullah? Karena akan datang fitnah, fitanan kakita'il lailil mudhrim. Akan datang fitnah yang fitnah tersebut akan seperti gelap gulitanya malam. Saya mau tanya, kalau malam gelap gulita tanpa ada cahaya, apa bisa ngebedain warna putih dengan warna hitam? Bisa atau tidak? Bisa atau tidak? Nggak bisa, saudara. Nabi kasih gambaran, ntar akan datang satu zaman, dia dengan berbagai macam argumentasinya, kemusyrikan dianggap sebagai kebudayaan, kemusyrikan dianggap bagian daripada peninggalan leluhur. Mereka akan mengemas berbagai macam apa-apa yang merusak daripada keimanan umat dengan dasar kearifan lokal, dengan dasar ini adalah peninggalan leluhur sejarah yang ada di wilayah masing-masing. Saya mau tanya, yang Nabi sampaikan 1400 tahun yang lalu, ya? Saat ini di negeri kita, di provinsi kita, di wilayah kita, saya mau tanya, yang suka buat fitnah menebar kemusyrikan ada tidak? Ada tidak? Ada tidak? Makanya Nabi kasih tahu, badirul bil amal, buru-buru segera beramal, jangan tunda-tunda. Jangan ditunda-tunda ngaji, entar sok, entar aja, tunggu tua dulu. Saya kan masih muda, umur saya kan masih banyak, mabok dulu, mabok. Nah, itu saudara ya. Ini Habib yang kayak gini nih, ya. Ini harus disingkirkan nih dari NKRI. Bener. Harus disingkirkan ini. Baal macam ini, ya. Saya katakan harus disingkirkan. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Ya lihat aja ceramahnya tadi. Ya, ngobok-ngobok budaya, saudara. Segala sesuatu budaya yang ada di Nusantara diobok-obok. Jadi dari segi ceramahnya tadi kita bisa menyimpulkan orang ini ingin menghapuskan budaya yang ada di Nusantara, saudara. Kalian sebagai warga Indonesia, kalian sebagai orang Nusantara, kalian terima budaya kalian mau dihapuskan? Kalian terima budaya kalian diobok-obok? Kalian terima demi melestarikan budaya kita semua? Tapi apa? Mereka menghina, katanya apa? Itu kemusyrikan. Budaya kita dihina, katanya itu kemusyrikan. Padahal itu udah jelas peninggalan leluhur yang ada di Nusantara, saudara. Gimana? Kita mau diam saja? Mau sampai kapan? Hah? Mau sampai kapan manusia macam kayak gini dibiarkan? Coba. Manusia macam kayak gini harusnya dipulangkan ke negaranya. Dia nggak suka dengan budaya yang ada di Nusantara, saudara. Gampang solusinya itu. Siapapun Habibnya, siapapun Ba'alwinya, siapapun manusianya, saudara.
Kalau tidak suka dengan budaya di Nusantara, nggak usah tinggal di Indonesia. Gampang toh. Budaya di Nusantara kalau seandainya tidak kita lestarikan akan diklaim sama orang asing, saudara. Akan diklaim. Contoh seperti Reok Ponorogo. Pada saat itu diklaim sama orang Malaysia, saudara. Ini budaya-budaya Sunda, banyak yang ada di Tatar Sunda, seperti wayang golek, saudara, seperti memakai iket, seperti memakai pangsi, seperti memakai kebaya. Nah, orang ini tadi yang lagi ceramah ini, orang Yaman ini, saudara, orang Dromotarim ini, ya, yang DNA-nya ke Yahudi, saudara, kalau kalian pengen tahu. Dia bukan DNA Nabi Muhammad, DNA Yahudi, saya katakan. Kalau DNA Nabi Muhammad tidak akan mungkin tebar kebencian, tidak akan mungkin tebar fitnah, tidak akan mungkin suka menghina, tidak akan mungkin suka mencaci maki, tidak akan mungkin suka memprovokasi, dan tidak akan mungkin suka mendoktrin, saudara. Paham? Paham nggak? Nah, ini orang tadi, ya, yang ngaku cucu Nabi, padahal nasabnya palsu, saudara. Nasab bodong, nasab cangkokan, nasab cantolan, kalau kalian pengen tahu, ya. Saya jelaskan, saudara, ya. Dia tidak suka dengan budaya yang ada di Nusantara. Kalau orang tidak suka dengan budaya di Nusantara, lebih baik tinggal di Indonesia, saudara, atau pulangkan ke negara asalnya, saudara. Hah? Dia menghina Kang Deddy Mulyadi. Silakan, itu urusan dia sama Kang Deddy Mulyadi, saudara. Tapi kalau sudah nginjek-nginjek budaya yang ada di Nusantara, saudara, kalau sudah nginjek-nginjek budaya yang ada di Indonesia, saudara, kita sebagai warga pribumi Nusantara, apakah kita mau diam? Lihat budaya di Indonesia ini diinjak-injak sama orang macam seperti ini. Ya, yang ceramah seperti ini hanya dari golongan Balwi. Nggak ada kiai-kiai Nusantara ceramah seperti ini. Ini hanya ada di dalam golongan Balwi. Kalau ada kiai Nusantara ceramah seperti ini, berarti orang tersebut adalah jongos Balwi, ya, alias budak Balwi, alias kacung Balwi. Kalau asli orang pribumi Nusantara, kalau kiai Nusantara yang belajar dengan kiai-kiai sebelumnya, tidak akan mungkin berceramah seperti ini, ya, tidak akan mungkin, saya katakan. Siapapun orangnya, kan mau ditololin sama orang seperti ini. Ngapain? Kita sudah cerdas kok. Masa balik lagi tolol? Ya, apalagi orang Sunda tadi. Dia tadi udah membawa-bawa nama Purwakarta. Katanya apa? Purwakarta itu pernah dipimpin oleh bupati musyrik, katanya. Kalian tanya aja sama Habibnya ini, tanya sama Balwi satu ini, ya, tanya sama Yahudi satu ini, saudara. Kalian tinggal tanyain aja. Kalau emang posisinya katanya Kang Deddy Mulyadi itu katanya orang yang musyrik, coba sebutkan tingkatan kemusyrikan itu seperti apa? Hah? Awas sampai kalau kabut nggak bisa ngejawab, ya. Tingkatan musyrik seperti apa? Saya mau tanya. Ya, itu satu. Yang kedua, tingkatan sesat seperti apa? Yang ketiga, saudara, tingkatan penistaan agama seperti apa? Saya mau tanya ini. Yang keempat, ya, apakah kita sebagai manusia, kita boleh menghujat kepada orang lain dengan mengatakan sesat, dengan mengatakan musyrik, dengan mengatakan syirik? Apakah boleh seperti itu? Hah? Boleh nggak? Coba saya mau tanya. Kalau orang ini tadi sudah jelas menistakan budaya, saudara. Karena apa? Dia tidak suka dengan budaya yang ada di Nusantara. Ini harus ditangkap. Udah menistakan budaya di Nusantara. Ini para Balwi-Balwi Yaman banyak yang sudah menghina, yang sudah menistakan budaya Nusantara itu banyak, saudara. Beserta para jongos-jongosnya itu. Kacung-kacungnya, jongos-jongosnya, budak-budaknya banyak itu yang sudah menistakan budaya Nusantara itu. Tangkap aja mereka satu persatu itu, kurang ajar itu. Perlu pulangkan itu ke Yaman semuanya itu. Kalau tidak suka dengan budaya di Nusantara, nggak usah tinggal di Nusantara. Emang ente siapa? Dengan enaknya budaya Nusantara diobok-obok, dengan enaknya budaya Nusantara dihina. Emang itu siapa itu? Dengan enaknya Anda mengatakan budaya Nusantara dikatakan musyrik. Katanya itu kemusyrikan berbalut budaya. Katanya itu bilangnya warisan leluhur, tapi itu katanya musyrik. Emang itu siapa? Emang yang Anda tahu tentang leluhur kami itu apa? Anda aja pendatang kok di Indonesia ini. Kalau tidak suka dengan budaya yang ada di Nusantara, silakan kalian pulang ke negeri asal kalian. Paham kalian?
Jangan bikin jengkel lah, ya. Jangan bikin jengkel. Saya udah gregetan saya sama orang-orang Balwi yang dikit-dikit menghina kepada budaya Nusantara ini. Kalau ngomongnya depan saya tampol mulutnya itu. Siapapun Balwinya, bilang di depan saya menghina budaya Nusantara, saya tampar orangnya itu. Untung kalian ngomongnya di panggung. Coba kalau depan saya. Kemarin saudara, ada yang menanggapi ceramah dari siapa? Dari Bahar Smith, saudara. Terkait apa? Terkait Kang Deddy Mulyadi yang dikatakan oleh si Bar ini musyrik. Ini justru malah mantan muhaibin dari Bahar Smith sendiri, saudara. Ya, kita lihat dan kita tonton bersama-sama. Ini dia cuplikan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Sahabat yang masih mencintai negara kesatuan Republik Indonesia. Ya. Di media sosial sekarang lagi viral Bahar bin Smith itu menebarkan provokasi Betul. kepada masyarakat umat khususnya yang ada di Jawa Barat, Betul. bahwa sosoknya Kang Deddy Mulyadi yang akan menjadi insya Allah yang menjadi gubernur Jawa Barat yang terkuat nih dari banyak calon. Ya, kita tahu semuanya bahwa Bahar bin Smith bilang bahwa beliau adalah sosok pelopor kemusyrikan dengan membuat banyak patung-patung. Sebenarnya orang yang awam pun sekarang sudah mulai cerdas untuk menilai. Karena kalau misalkan benar bahwa Kang Deddy Mulyadi adalah sebagai pelopor kemusyrikan, tolong cari di media statement Kang Deddy Mulyadi bahwa patung itu untuk disembah. Tolong carikan statement Kang Deddy Mulyadi bahwa patung-patung yang dibikin waktu di Purwakarta itu untuk dikultuskan sehingga menjadi dewa atau Tuhan untuk disembah rame-rame. Betul. Tidak. Kalau hakikatnya kita mau mengkaji tentang kemusyrikan, silakan buka di kitab Al-Kabair. Ya. Itu akan ditemukan banyak faktor yang akan menjadi kemusyrikan. Ilmu itu bisa jadi kemusyrikan, guru itu bisa jadi kemusyrikan, ya, duit, pekerjaan, jemaah pengajian, apapun di alam akwaan, dari mulai malaikat sampai makhluk yang terendah, yang terlaknat adalah iblis, semuanya akan bisa menjadi faktor terjadinya kemusyrikan. Itu sahabat. Jadi oke lah, kita objektif untuk menilai dan jangan sampai kita mau dijadikan umat yang terus bodoh, dibodoh-bodohi. Karena yang terjadi di masyarakat, banyak orang yang tertipu karena casing, karena penampilan, karena berimamah, karena bersorban, karena berjubah. Betul. Itulah ulama. Tidak. Karena tidak ada satupun keterangan yang qat'i khusus di dalam Al-Quran maupun hadis bahwa yang bersorban, yang berimamah, ya, berjubah itu adalah ulama. Tidak. Yang paling masyhur kita kenal, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang punya rasa takut terhadap Allah. Takut ngomongnya kalau salah, takut kalau ngomongnya menyakiti hati orang lain, takut apabila bicara justru malah menebar kebencian, takut ngomong di podium dimanapun itu justru menjadikan hati-hati pendengar atau mustami itu jadi buruk, atau jadi busuk, atau jadi benci terhadap siapapun, ya, atau merasa dirinya jauh lebih benar, merasa dirinya jauh lebih suci. Dia takut untuk berbicara. Ya, itu hakikatnya ulama, takut. Jadi kalau benar-benar sudah masuk dan meresapi hakikat yang sebenarnya seorang ulama, tidak akan mudah untuk berbicara, akan disaring, akan sangat hati-hati untuk berbicara. Nah, dengarkan ini kalian. kan apa yang terjadi, kita melihat di fakta di lapangan. Dengan mudahnya melontarkan caci makian, tuduhan, ya, yang sangat tak beradab. Padahal kalau mau misalkan dikaji dan mau dipelajari atau kita cross check tabayun, melihat fakta dan kenyataan yang terjadi, yang paling banyak membangun masjid daripada Bahar Smith dengan Kang Deddy Mulyadi, saya yakin jauh lebih banyak Kang Deddy Mulyadi membangun masjid.
ya, menyantuni yatim piatu, duafa, fakir miskin. Saya yakin jauh lebih banyak Kang Deddy Mulyadi daripada Bahar Smith. Iya. Yang paling rajin puasa Senin Kemis dari semenjak remaja tuh Kang Deddy Mulyadi sampai dengan detik ini melaksanakan puasa Senin Kemis. Saya yakin jauh lebih banyak melakukannya Kang Deddy Mulyadi daripada Bahar Smith. Betul. Yang membangun jalan buruk, yang busuk, yang rusak itu jalan, itu dibangunkan, dibaguskan. Saya yakin lebih banyak Kang Deddy Mulyadi daripada Bahar Smith. Iya, betul. Ya, menyekolahkan anak-anak yang putus sekolah, yang nggak punya biaya. Iya. Selamat malam Bang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Aman lah. Saya yakin jauh lebih banyak Kang Deddy Mulyadi daripada Bahar Smith. Ya, jamaah atau umat masyarakat banyak yang nggak tahu sama sosok Kang Deddy Mulyadi. Kang Deddy Mulyadi banyak memberikan modal. Saya yakin jauh lebih banyak Kang Deddy Mulyadi memberikan modal kepada masyarakat yang butuh pekerjaan atau butuh dana untuk punya warung kayak atau usaha daripada Bahar Smith. Betul, betul. Saya yakin jauh lebih banyak Kang Deddy Mulyadi memberikan dengan cuma-cuma kambing kepada masyarakat daripada Bahar Smith. Iya. Ayo mau dalam hal apa lagi? Dalam hal sosial yang sangat bermanfaat, berguna. Iya. Saya yakin jauh lebih bermanfaat dan banyak manfaatnya Kang Deddy Mulyadi daripada Bahar Smith. Betul. Ayo kita objektif untuk menilai. Karena yang terjadi di lapangan, kenapa kok beraninya menuduh sebagai pelaku musyrik, ya, dengan alasan membuat patung menjadi pelopor kemusyrikan? Kenapa yang membuat patung pancoran atau di Tamrin atau bikin patung sepatu itu kayak Anies Baswedan tidak dituduh sebagai pelaku musyrik? Semua patung-patung yang atau monumen-monumen yang ada di seluruh Indonesia, kok kenapa tidak dikritik juga seperti apa yang dilakukan kepada Kang Deddy Mulyadi? Betul. Ayo kita berpikir cerdas, ayo kita bersikap objektif. Jangan sampai kita menghukumi seseorang ternyata di luar fakta itu. Karena kalau misalkan tidak sesuai fakta, itu namanya fitnah. Iya, benar. Itu fitnah. Sedangkan tahu bahwa fitnah itu adalah perbuatan yang keji, bahkan jauh lebih jahat daripada membunuh. Iya. Betul, betul. Ayo sahabat, ayo jangan sampai kita terprovokasi. Saya masih ingat dulu sebelum datangnya polemik nasab ini di Pulau Jawa. Teman saya seorang habaib bilang, Haji, awas, hati-hati. Di akhir zaman itu ada Dajjal yang akan muncul. Dajjal itu diikutin sama 70.000 ulama. Itu ulama 70.000 jadi pengikutnya Dajjal. Sedangkan harus diketahui bahwa sosok Dajjal itu kerjanya menebar kebencian, ya, ujaran kebencian, provokatif, jadi seorang provokator, menyebarkan berita bohong dan dusta. Itu adalah tugasnya Dajjal. Jangan sampai karena berkedok jubah dan pakai imamah lalu dilabeli ulama ngomong apa saja meskipun itu bohong kita percaya. Iya, benar. Bahaya ini. Betul, betul. Bahaya. Ayo kita dikasih akal, ya, aplikasi yang sangat canggih oleh Allah. Ayo kita manfaatkan. Jangan menjadi manusia kelas rendah, akalnya cuma akal ajiziyah, sebagai anak kecil yang tidak bermanfaat dan tak berguna ini akal. Taikanlah menjadi akal yang hisabiah, mampu kita membedakan mana yang baik, mana yang benar, mana yang provokatif, mana provokator. Kita objektif melihat apa yang terjadi di lapangan. Oke sahabat, ya, semoga dengan polemik apa yang terjadi di media sosial kita tidak mudah untuk ditipu dan dibohongi, lalu kita tergiring dengan opini yang jahat, ya. Dan di saat kita tergiring dan terbawa sama opini yang jahat, itu adalah salah satu bentuk bagian dari black campaign, kita yang akan rugi. Salam waras, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi saudara ya. Udah dijelaskan ya. Ya. Tadi terkait musyrik apa udah dijelaskan sama beliau tadi. Terus daripada Bahar bin Smith kalau dibandingkan dengan Kang Deddy Mulyadi jauh. Ya. Banyak masyarakat itu yang bisa menilai bagaimana kebaikan dari Kang Deddy Mulyadi itu, saudara. Jauh. Ya, orang-orang komplotan Ba'alwi aja yang tidak suka dengan Kang Deddy Mulyadi. Karena apa? Emang mereka ini kebanyakan orang-orang Ba'alwi itu tidak suka dengan budaya di Nusantara, saudara. Itu loh. Mereka nggak akan suka budaya di Nusantara.
Sampai kiamat pun mereka nggak akan suka dengan budaya di Nusantara. Nah ini saudara, salah satu catatan untuk kita semua saudara, ya. Di sini kita bisa menyimpulkan kalau orang tidak suka dengan budaya ada di Nusantara, sedangkan kita tinggal di Nusantara, lebih baik orang itu gimana saudara? Apakah orang itu kita biarkan tinggal di Nusantara atau orang itu kita pulangkan ke negara asalnya saudara? Kan gitu. Daripada ujung-ujungnya di NKRI ini, di Indonesia ini dia cuma sekedar menebar kebencian, mengadu domba, memecah belah umat, menghina, provokasi, mendoktrin. Ya. Tapi alhamdulillah masyarakat Indonesia itu hampir semuanya itu sudah cerdas saudara. Mungkin hampir 80% sudah cerdas ya. Kurang lebih ya. Kurang lebih mungkin 80% sudah pada cerdas. Tidak mudah lagi terdoktrin. Tidak mudah lagi terbodohi. Tidak mudah lagi ditipu saudara. Walaupun masih banyak sebagian yang masih mudah tertipu. Yang masih tertipu masih banyak sebagian. Ya. Jadi seperti itu saudara ya, kesimpulannya kayak gini ya, yang tadi saya sebutkan ya. Mereka, orang-orang Balwi, kenapa menyerang Kang Deddy Mulyadi? Itu karena mereka tidak suka dengan budaya di Nusantara, wabil khusus budaya yang ada di Jawa Barat. Berarti kesimpulannya seperti apa? Kalau orang tidak suka dengan budaya di Nusantara, sedangkan orang itu tinggal di Indonesia ini, dan orang itu adalah seorang imigran, ya berarti orang tersebut harus gimana ya? Harus kita pulangkan ke negara asalnya saudara, supaya tidak ada provokasi, supaya tidak ada pecah belah umat, supaya tidak ada adu domba umat, supaya tidak ada menghina, supaya tidak ada mendoktrin saudara. Ya, warga Jawa Barat itu sudah adem ayem. Kalau kalian pengen tahu, warga Jawa Barat itu adem ayem. Warga Jawa Barat itu santun. Warga Jawa Barat itu terkenal dengan tata keramanya. Warga Jawa Barat itu terkenal dengan adat istiadatnya. Warga Jawa Barat itu terkenal dengan budaya, adat, dan akhlaknya, saudara. Tapi gara-gara orang-orang Baalwi yang congornya tidak bisa dijaga, masuk ke wilayah Jawa Barat, ujung-ujungnya memprovokasi umat sama umat diadu domba, saudara. Ini yang bahaya. Tuh loh. Ya. Ya silakanlah warga Jawa Barat ya. Ucapan saya silakan dipikirkan baik-baik. Silakan untuk warga Jawa Barat, pikirkan apa yang saya ucapkan. Betul atau salah ucapan saya. Ya. Karena dari dulu warga Jawa Barat itu silasa, silasi, silasu, saudara. Tapi setelah Baalwi datang ke wilayah Jawa Barat, lihat sekarang Jawa Barat. Ya, umat sama umat diadu domba, umat sama umat dibentur-bentur kan saudara. Mau nggak mau, suka tidak suka, kenyataannya seperti itu. Karena itu berdasarkan fakta dan juga data, saudara. Bukan berdasarkan omong kosong, saudara. Ya. Nah, jadi seperti itu ya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Akhir kalam saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.